Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul maghfirah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat Isya, dan insyaallah kita akan melanjutkannya dengan salat sunnah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah di bulan yang mulia, suasana bahagia, kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah. Di siang hari kita tadi berpuasa selama 1 hari, kemudian insya Allah kita melanjutkannya dengan atau melengkapinya puasa kita dengan ibadah sholat sunnah tarawih. Karena pada dasarnya bahwa puasa Ramadan tidak bisa dipisahkan hakikatnya dengan sholat sunnah tarawih. Dan alhamdulillah malam ini kita masih bisa hadir untuk melaksanakan sholat sunnah tersebut. Bersyukur kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya diamanahi untuk menyampaikan materi tentang kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayk ilayal masir. Sadaqallahul azim. Dan telah kami wasiatkan, telah kami pesankan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadirnya kita di alam dunia ini wasilahnya karena adanya kedua orang tua. Maka suatu hal yang pantas bila Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Bahwa ridhonya Allah adalah tergantung kepada ridhonya kepada kedua orang tua. Dan sebaliknya, murkanya Allah tergantung kepada murkanya kepada kedua orang tua. Nah, kepada hadirin jamaah sekalian, bagi yang kedua orang tuanya masih ada, maka gunakanlah kesempatan tersebut untuk merawatnya dengan sebaik-baiknya, melayaninya dengan sebaik-baiknya, menyenangkan hatinya sesenang-senangnya untuk dia. Meskipun usaha kita semaksimal mungkin untuk menyenangkan kedua orang tua kita, pada hakikatnya kita tidak akan mampu mengimbangi bagaimana perjuangan orang tua menyenangkan kita, membesarkan kita, ya. Akan tetapi kemampuan yang ada itulah bagian daripada kesempatan kita untuk bisa menyenangkan, memuliakan, menghormati, dan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian bulan suci Ramadan ini juga disebut bulan maghfirah, bulan ampunan. Ini yang harus diperhatikan oleh kita bahwa suatu saat sahabat mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin 3 kali ketika beliau mau menangkapi atau meniti anak tangga mimbarnya. Anak tangga pertama dia mengucapkan amin, naik ke tangga kedua mengucapkan amin lagi, kemudian mengucapkan tangga ketiga mengucapkan amin lagi. Terus akhirnya ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasul, tidak biasanya
kami tadi semuanya mendengar bahwa engkau adalah mengucapkan amin sampai 3 kali. Apa gerangan yang terjadi? Kemudian Rasulullah menjawab, faqala syakiya abdun adraka Ramadan wan salakha minhu walam yaghfirullah. Bahwa celakalah seorang hamba yang mendapatkan bulan suci Ramadan, menemukan sempat hidup di bulan suci Ramadan, kemudian dia melewatkannya begitu saja sebelum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu keterangan lain disebutkan bahwa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Bahwa Allah membuka lebar, membuka seluas-luasnya. Bahkan amalan mubah jadi sunnah, amalan sunnah dinilai wajib, dan amalan wajib dilipat gandakan. Itulah kemuliaan di bulan suci Ramadan. Termasuk kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah kesempatan Ramadan ini untuk betul-betul kita semua menghapuskan dosa-dosa kita dengan bertaubat, dengan memperbanyak istighfar, karena belum tentu usia kita itu sampai ke Ramadan yang akan datang. Kemudian sumakala Nabi melanjutkan syakyu abdun adroka walidayhi au ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Dan celakalah kepada seorang hamba yang sempat mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersama kedua orang tuanya, tapi dia tidak menyebabkan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita sebagai anak menyia-nyiakan kedua orang tua. Apalagi kalau kedua orang tua itu sudah usia lanjut. Ini seringkali kadang-kadang ada juga yang orang tuanya dititipkan di panti asuhan, di panti jompo. Ini luar biasa, dosanya luar biasa. Ya. Sebab orang tua tidak pernah menitipkan kita. Karena dia repot misalnya bekerja, nggak pernah, apapun hambatan, apapun tantangannya, pasti orang tua akan sayang kepada anaknya dan mau dekat dengan anaknya. Maka dari itu jangan pernah terjadi untuk kita bila orang tua masih ada, ya, untuk dititipkan kepada panti-panti ya lansia, karena itu adalah merupakan pintu sorga buat kita, ya, kesempatan untuk kita. Kemudian Nabi melanjutkan sumakala, beliau bersabda lagi, syakia abdul dzukirat indahu walam yusalli alaika. Bahwa celakalah orang yang ketika dibacakan namamu wahai Muhammad, tetapi dia tidak membacakan sholawat untukmu. Lalu ucapan siapa ketiga kali tersebut sampai diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa ketika meniti tangga yang pertama, nah tangga yang kedua, tangga yang ketiga, ya tangga mimbarnya, maka pada saat itu pula Jibril menghampiri beliau dan mengucapkan kalimat ini, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan. Kalau doa atau kalau ucapan seorang malaikat Jibril kemudian diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, itu udah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebelum itu terjadi menimpa pada diri kita, mari kita bulan Ramadan jadikan untuk menghapuskan dosa-dosa kita, maksimalkan. Kemudian ketika orang tua masih ada, senangkan dia, urus dengan sebaik-baiknya, senangkan hatinya, kemudian layani dengan sebaik-baiknya. Dan ketika kita mendapatkan atau mendengar nama sebutan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapkan salawat untuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya tidak terjadi ancaman doa dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menjadi orang yang celaka. Itu mudah-mudahan 3 hal yang bisa dijadikan pelajaran oleh kita. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.